Shalom. Jumpa lagi dengan saya PDP Tanjohan dalam renungan hari ini, hari Kamis tanggal 12 November tahun 2020. Renungan yang akan saya bagikan diambil dari kitab Yesaya pasal 53 ayat 1 sampai dengan 12. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering ia tidak tampan, dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia, dan rupanya pun tidak sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi ia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan dirinya ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman, ia terambil. Dan tentang nasibnya, siapakah yang memikirkannya? Sungguh, ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku, ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat, sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku itu sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka dia pikul. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti, karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan yang terambil dari Yesaya 53 ayat 1 sampai dengan 12. Ya. Ayat intinya terambil dari Filipi pasal 2 ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ya, saudara-saudara terkasih, renungan pada hari ini Kamis tanggal 12 November 2020 saya beri judul penderitaan di salib.
Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, sebagai orang Kristiani kita pasti memahami makna rohani pengorbanan Kristus di Bukit Kalvari. Namun kita dapat dengan mudah melupakan penderitaan hebat yang ditanggung Kristus di sana. Hal yang paling buruk pada peristiwa itu adalah keterpisahannya dengan Bapa. Namun penderitaan jasmani yang dialaminya pun sangat mengenaskan di luar akal manusia. Dalam bukunya Dare to Believe dan Bodman membagikan beberapa pemikiran yang dapat memperdalam syukur kita terhadap tindakan juru selamat kita. Kita mungkin pernah secara tidak bijaksana atau kadang tidak sadar telah membuat salib menjadi barang mewah. Berbagai perhiasan dan menara salib memang indah dan menarik, tapi tidak menampakkan makna penyaliban yang sebenarnya. Penyaliban adalah metode hukuman mati yang terberat pada abad pertama. Sang terhukum disandarkan pada kayu salib. Paku ditancapkan pada kedua tangan dan kaki sang terhukum. Kemudian salib itu ditegakkan dan dipancangkan ke tanah. Itu membuat daging orang yang disalib terkoyak dan menyiksanya dengan rasa sakit yang amat mengerikan. Para sejarawan mengingatkan bahwa para prajurit yang melakukan penyaliban pun ngeri dengan penyaliban itu, sehingga mereka sering menenggakkan minuman keras untuk mematikan perasaan mereka. Dengan ingatan yang jelas dan akan penderitaan jasmani sang juru selamat, marilah kita mengucap syukur kembali atas pengorbanannya di Kalvari. Dia begitu mengasihi kita sehingga dia rela mati bagi kita. Sekalipun kematiannya di kayu salib mengerikan. Pengorbanan kita tidak pernah cukup bagi Dia yang mengorbankan segalanya untuk kita. Sekali lagi, pengorbanan kita tidak pernah cukup bagi Dia yang mengorbankan segala miliknya bagi kita. Saudara-saudara terkasih, sungguh besar pengorbanan Kristus dalam hidup ini. Sungguh Dia rela menanggung semua untuk mengembalikan keselamatan yang akan kita peroleh. Sesungguhnya kita tidak layak untuk diselamatkan, tetapi oleh karena pengorbanan Kristus kita dilayakkan. Oleh sebab itu, jangan kita sia-siakan pengorbanan Kristus yang begitu dahsyat dalam kehidupan ini. Dengan kita selalu bersyukur, dengan kita selalu melakukan kehendak-Nya dalam setiap ibadah kita, dalam setiap pelayanan kita, sehingga nama Tuhan dipermuliakan di dalam setiap kehidupan kita. Amin. Dan Yesus memberkati kita semua. Shalom.